dalam kitab Al-Kafi. Al-Kafi adalah kitab yang paling sahih menurut mereka. Kalau kita Sahih Al-Bukhari, mereka ada kitab Al-Kafi, dan Al-Kafi ditulis oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Kalau tidak salah dia di abad keempat. Abad keempat ulama hadis ini. Dan dia menyatakan, saya tidak meletakkan seluruh riwayat dalam buku ini kecuali semuanya sahih. Sebagaimana Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak meletakkan hadis kecuali hadis yang apa, yang sahih. Dan dia mengatakan, saya meletakkan semua hadis juga sahih. Bahkan disebut dalam riwayat kitab Al-Kafi ini pernah ditunjukkan kepada Imam Mahdi mereka yang lagi sembunyi. Jadi Imam Mahdi Syiah ada berapa? Imam Syiah ada berapa? 12. Imam yang terakhir namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Ini imam yang ke-12 yang sedang sembunyi di Sirdab. Dia sembunyi tahun 200 sekian. 200 sekian Hijriah. Sekarang 1400 sekian Hijriah. Berarti sudah 1200 tahun dia sembunyi. Pada satu kesempatan, kitab Al-Kafi yang dikarang oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini dibawakan kepada imamnya. Imamnya pun baca. Katanya kitab ini hujjah, cukup bagi Syiah. Berarti kitab Al-Kafi ini kitab yang sahih. Sebagaimana kesahihannya, sebagaimana kalau kitab Sahih Bukhari dilihat oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan Sahih Bukhari hujjah. Namun Sahih Bukhari tidak pernah dilihat oleh Nabi. Berarti lebih canggih mana? Kitab Al-Kafi atau Sahih Bukhari? Al-Kafi lebih canggih. Karena sudah dicek langsung sama imam yang maksum. Ini keren katanya, silakan jadi hujjah. Sekarang kita lihat apa isi kitab tersebut yang dijadikan, dikatakan hujjah, dikatakan hadis-hadisnya sahih. Namun saya ingatkan kepada ikhwan, kalau antum berdebat sama orang Syiah, antum katakan apa sih definisi hadis sahih? Kalau definisi hadis sahih menurut Ahlus Sunnah jelas dari periwayatan yang orang-orang thiqah, terpercaya, dhabit, ya, kemudian bersambung sanadnya sampai ke Nabi SAW dan selamat dari syudzuz dan illah, ya. Kalau kita berbicara tentang para perawi, ini saya sebagai gambaran tentang bagaimana buku-buku hadis Syiah ini, buku-bukunya kacau. Ya. Kita buku-buku Ahlus Sunnah seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Ashabus Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi, dan yang lain, Sunan Imam Ahmad, semuanya diriwayatkan dengan sanad. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Paham? Kita tidak mungkin mengetahui kebenaran hadis tersebut kecuali dengan memeriksa kredibilitas orang-orang para perawi ini. Bagaimana kesiqahannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana hafalannya. Bukan hanya sekedar kejujuran, hafalan pun harus dicek. Karena ada orang yang jujur luar biasa tapi hafalannya kacau. Iya, orangnya jujur tapi kalau sudah bicara terkadang ngawur, kenapa hafalannya enggak beres. Ini tidak bisa jadi perawi hadis. Perawi hadis itu harus jujur dan harus apa? Hafalannya kuat. Oleh karenanya yang menjadi senjata kita untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak dengan melihat sanad. Adapun kalau datang riwayat tanpa sanad, maka repot hadis tersebut. Makanya saya sering sampaikan, contohnya seperti cerita yang tersebar di tanah air kita, bahwasanya Sunan Kalijaga bertapa di pinggir apa? Kali, tidak sholat, kemudian akhirnya tubuhnya terpenuhi dengan apa? Lumut dan terpenuhi dengan tanah, tertutup tanah, akhirnya menjadi wali, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang saya tidak percaya dengan riwayat ini. Saya tidak percaya dengan cerita itu. Kalau saya mempercaya, datangkan sanadnya. Mana sanadnya cerita itu? An Paimin, An Paijo, An siapa nama? Juminem dan macam-macamnya. Saya bilang sekarang mana biografi Paijo dan Paimin, mana biografinya? Ya, semuanya majhul, semuanya tidak jelas. Itu pun kalau ada sanadnya, dan saya rasa tidak ada sanadnya. Hanya cerita-cerita atau muncul cerita seperti itu. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Inilah bagaimana pemahaman tentang hadis, bahwasanya harus ada perawi-perawinya dan ada biografi perawi-perawinya. Dan ulama Ahlus Sunnah, buku-buku tentang biografi sangat banyak. Buku-buku khusus tentang biografi perawi yang thiqah seperti Kitabul Thiqat Ibnu Hibban. Ada buku-buku yang khusus tentang perawi-perawi yang lemah. Du'afa lil Uqaili, du'afa li fulan, banyak kitab-kitab tersebut. Ada kitab-kitab yang menggabungkan antara perawi yang thiqah dan perawi yang dhaif, dan ini banyak, buku-buku banyak tentang biografi para ulama, ya. Dan jelas semua si fulan bagaimana. Si fulan begini, kata ini pendusta, kata ini misalnya hafalannya lama. Oh, dia di akhir kehidupannya lupa ingatan. Berarti kalau hadis-hadis sebelum dia lupa ingatan diterima, setelah lupa ingatan tidak bisa diterima. Oh, si fulan ini hadis-hadisnya dicatat di buku, ternyata bukunya kebakaran.
tahun sekian kebakaran, setelah kebakaran hadisnya lemah semua karena tidak bisa jadi hujjah. Ini secara detail oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Seluruh perawi ada biografinya. Sekarang kalau kita lihat kitab-kitab Syiah yang katanya hadis-hadis kami diriwayatkan oleh Ahlul Bait, kita bilang mana sanadnya? Mereka akan sebut sanadnya fulan, dan tidak semua, sedikit yang sebut sanadnya. Fulan an fulan an fulan an fulan. Harus periksa sanadnya, sanad terputus atau tidak. Pertama dilihat bagaimana biografi para perawi ini. Ternyata buku-buku mereka tentang biografi para perawi sangat sedikit. Sangat apa? Sedikit. Saya tahu ada kitab Rijalun Najasyi dan Rijalul Kushi. Hanya sedikit biografi, buku tipis. Sementara kalau kita lihat kitab Al-Usul tebal-tebal semua tentang biografi lengkap. Mereka sedikit. Yang kedua, ternyata perawi-perawi yang mereka jadikan rawi sahabatnya imam ya. Kalau kita sahabat Nabi, mereka apa sahabat? Imam. Seperti Zurarah, sering diriwayatkan dalam Zurarah dari Ja'far As-Shadiq. Demikian juga Jabir Al-Ju'fi, misalnya Al-Ju'fi juga meriwayatkan dari imam. Ternyata dalam kitab misalnya Rijal Al-Kushi disebutkan ini mereka semua kadzabin, pendusta. Perawi-perawi ini ternyata kalaupun ada biografinya disebutkan sebagai apa? Pendusta. Dikatakan pendusta, sekarang dijadikan hujah oleh mereka. Kemudian, kalaupun kita sudah tahu biografinya, harus tahu sanadnya terputus atau tidak. Kalau Ahlussunnah lengkap, si fulan lahir tahun sekian, si fulan wafat pada tahun sekian. Mungkinkah dia bertemu dengan gurunya? Oh, tidak mungkin. Berarti sanadnya pakai perantara. Jelas sekali kalau masalah hadis Nabi. Makanya tidak semua orang bisa pakar tentang masalah pensohihan hadis dan pelemahan hadis. Karena benar-benar harus paham tentang ilmu mustalah hadis, tentang bagaimana adanya tadlis dan macam-macamnya. Ini tidak ada dalam sejarah orang Syiah, enggak ada ilmu seperti ini, enggak ada. Dan mereka tidak mungkin mempraktekkan dalam sanad-sanad mereka. Terakhir saya katakan, taruhlah semua rawinya benar. Taruhlah rawinya semuanya sahih, thiqah. Dan taruhlah rawinya semuanya bersambung. Tidak ada terputus. Kita pun tidak bisa mensahihkan hadis mereka. Kenapa? Karena di antara akidah orang Syiah bertaqiyah. Bohong demi kebenaran katanya. Berdosa demi membela apa? Agama. Sekarang kita tanya sama orang Syiah, ini hadis kamu, taruhlah perawinya 4 dari imam. Perawinya berapa? 4. Dari mana kamu tahu bahwasanya 4 orang ini sedang tidak bertaqiyah? Mana barometer kamu untuk mengetahui 4 orang ini sedang meriwayatkan hadis sehingga dia tidak bertaqiyah? Bukankah sangat mungkin sekali di antara 4 orang ini akan bertaqiyah tatkala meriwayatkan hadis, mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Oleh karenanya setiap hadis dalam yang diriwayatkan oleh orang Syiah mungkin hadisnya dusta. Karena perawinya mungkin berdusta dan dusta merupakan agama mereka. Oleh karena tidak mungkin kita mensahihkan hadis satu hadis pun dari orang-orang Syiah. Mustahil. Kenapa? Karena perawinya masih mungkin untuk bertaqiyah. Sementara tidak ada barometer untuk mengetahui dia sedang bertaqiyah atau tidak ada. Oleh karena orang Syiah kalau mensahihkan hadis atau mensahihkan hadis pakai perasaan aja. Ini kayaknya sahih, ini kayaknya enggak.